RSUD KFT Sujonegoro Wonosobo adalah ruang perawatan yang terdiri dari ruang high care unit, ruang isolasi TB, dan ruang pelayanan pasien kelas 3. Dengan beragamnya pelayanan yang ada di ruang ini, maka seharusnya kewaspadaan standar menjadi hal yang harus diperhatikan. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan ketidakoptimalan dalam penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi, kepatuhan melakukan kebersihan tangan, serta pengelolaan limbah. Untuk itu, saya mengambil isu ini, kemudian saya angkat dalam kegiatan aktualisasi pada Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Saya, Titin Agestianingsih, inilah laporan kegiatan aktualisasi, optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang Cempaka RSUD KRT Sujonegoro Wonosobo. Sebelum saya menyampaikan laporan aktualisasi ini, izinkan saya memperkenalkan mentor saya. Beliau adalah Bapak Sony Budiono, Eskep Nurse Mars. Beliau senantiasa membimbing saya pada setiap kegiatan aktualisasi ini. Sahabat Latsar, dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, saya melakukan 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi, pengelolaan limbah, serta kebersihan tangan. Yang ketiga yaitu membuat poster panduan pemakaian APD. Kegiatan yang keempat yaitu melengkapi ketersediaan handwrap di seluruh tempat tidur pasien yang ada di ruang Cempaka. Kegiatan yang kelima yaitu melengkapi ketersediaan tempat sampah yang ada di troli tindakan. Serta kegiatan yang keenam yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pertama dari aktualisasi ini adalah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala ruang dan mentor. Adapun tahapan kegiatannya adalah: yang pertama, saya menyiapkan bahan paparan terlebih dahulu sebagai bekal saya untuk melakukan koordinasi dengan kepala ruang dan mentor. Selanjutnya, saya menghadap kepala ruang Cempaka, yaitu Bapak Mimin Kisworo, dan mentor saya Bapak Sony Budiono. Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan selama pelaksanaan aktualisasi ini. Dan tidak lupa, saya menulis seluruh masukan dari kepala ruang dan mentor. Pada kegiatan ini, saya menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan selalu mengedepankan etika yang baik saat berkomunikasi. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi harmonis, yaitu mampu bekerja sama dengan selaras, serasi, produktif, dan saling menghargai. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi, pengelolaan limbah, serta kebersihan tangan. Tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu saya mempersiapkan materi dan media yang akan saya gunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, saya berkonsultasi kepada mentor saya tentang materi sosialisasi yang telah saya buat. Tahapan selanjutnya yaitu membuat jadwal sosialisasi serta membuat formulir daftar hadir serta daftar pemahaman materi sosialisasi. Tahapan selanjutnya yaitu saya melaksanakan kegiatan sosialisasi yang saya bagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada tanggal 13 Oktober dan pada tanggal 15 Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi ini terlaksana dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ada dan rekan-rekan antusias dalam kegiatan sosialisasi ini. Dari tahapan evaluasi, petugas ruang Cempaka sudah paham tentang materi penggunaan APD sesuai dengan indikasi, pengelolaan limbah, serta kebersihan tangan. Pada kegiatan ini, saya menunjukkan sikap sopan dan santun, serta bertutur kata baik saat melakukan sosialisasi, serta menunjukkan tanggung jawab saya sebagai abdi CLN untuk selalu mengedukasi rekan-rekan saya. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu kompeten, memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas secara cerdas dan tuntas, serta memberi nilai tambah bagi organisasi. Kegiatan yang ketiga pada pelaksanaan aktualisasi ini yaitu membuat poster panduan pemakaian alat pelindung diri yang berguna sebagai media pengingat
materi yang sudah saya berikan pada saat kegiatan sosialisasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya membuat rancangan atau desain poster. Pada tahapan ini, saya berkonsultasi dengan rekan saya yang paham tentang desain grafis. Tahapan selanjutnya yaitu saya mengkonsultasikan rancangan tersebut kepada mentor. Dan setelah melakukan revisi rancangan poster yang saya sesuaikan dengan masukan dari mentor, selanjutnya saya mencetak poster tersebut. Saya mencetak 2 poster. Poster pertama berisi tentang materi penggunaan APD sesuai dengan indikasi, dan poster yang kedua yaitu berisi tentang prinsip penggunaan APD. Tahapan selanjutnya yaitu saya menempelkan kedua poster tersebut di ruang ganti APD. Pada kegiatan ini, saya menunjukkan komitmen saya untuk selalu mempertahankan mutu serta mendukung nilai organisasi adaptif, yaitu menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Kegiatan yang keempat yaitu melengkapi ketersediaan handwrap di seluruh tempat tidur pasien yang ada di ruang cempaka, yang bertujuan untuk memfasilitasi petugas agar selalu melaksanakan kebersihan tangan selama memberikan pelayanan kepada pasien. Tahapan kegiatannya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, saya melakukan inventarisir handwrap yang ada di ruang cempaka. Kemudian hasil inventarisir tersebut saya dokumentasikan ke dalam lembar inventarisir barang. Tahapan selanjutnya yaitu saya melakukan perhitungan kebutuhan handwrap yang saya bandingkan antara handwrap yang sudah ada dengan jumlah tempat tidur pasien yang ada di ruang cempaka. Tahapan yang ketiga yaitu saya mengkomunikasikan hasil perhitungan kepada Kepala Instalasi Sanitasi dan Laundry, Ibu Retnowati. Bagian sanitasi dan laundry mendukung saya pada kegiatan ini dengan memberikan 37 buah handwrap beserta bed blanketnya. Tahapan selanjutnya yaitu saya memasang handwrap tersebut di seluruh tempat tidur pasien yang ada di ruang cempaka sebanyak 33 buah, dan sisanya saya jadikan sebagai stok handwrap cadangan. Pada kegiatan ini, saya menunjukkan tanggung jawab saya sebagai ABCLN untuk memfasilitasi sarana pendukung dalam melakukan kepatuhan kebersihan tangan petugas, agar keselamatan pasien dan petugas selalu terjaga. Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu kompeten. Kegiatan kelima yang saya lakukan pada pelaksanaan aktualisasi ini yaitu melengkapi tempat sampah yang ada di troli tindakan. Karena sebelumnya troli tindakan yang ada di ruang cempaka hanya ada 2 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah infeksius dan tempat sampah untuk benda tajam saja. Tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu saya meminta tempat sampah yang ke bagian logistik rumah sakit. Saya meminta tempat sampah yang ukurannya sesuai dengan troli tindakan, dengan tujuan tempat sampah tersebut tidak mengganggu rekan-rekan saat menggunakan troli tindakan. Setelah saya mendapatkan tempat sampah yang saya maksud, saya memasangnya di troli tindakan dengan memberikan plastik hitam di dalamnya dengan tujuan menjadikan tempat sampah tersebut sebagai tempat sampah non-infeksius. Dengan terpasangnya 3 jenis tempat sampah di troli tindakan, maka petugas terfasilitasi dalam melakukan pemilahan limbah, sehingga limbah non-infeksius tidak lagi dibuang ke dalam tempat sampah infeksius. Hal ini sangat memberikan manfaat kepada organisasi dengan mengurangi biaya pengelolaan limbah infeksius atau bisa disebut dengan cost efektif. Pada kegiatan ini saya menunjukkan sikap efektif, efisien, serta mendukung nilai organisasi kompeten, yaitu memiliki kecakapan dan melaksanakan tugas secara cerdas dan tuntas serta memberikan nilai tambah kepada organisasi. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini saya lakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang cempaka RSUD KRT Conegoro Wonosobo. Langkah pertama yaitu saya melakukan pengamatan langsung kepada seluruh petugas yang ada di ruang cempaka mengenai kepatuhan dalam melakukan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengelolaan limbah. Kemudian saya mendokumentasikan hasil pengamatan ini ke dalam Google Form yang sudah disediakan oleh tim PPI rumah sakit.
Langkah yang kedua yaitu saya merekap hasil pengamatan ke dalam laporan bulanan IPCLN. Dari data yang saya peroleh selama tahapan monitoring, saya melakukan pengolahan data tersebut yang kemudian saya jadikan sebagai evaluasi dari keseluruhan rangkaian kegiatan saya selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Masih kepatuhan petugas dalam melakukan kebersihan tangan. Sebelumnya petugas mendapatkan data sebelum kegiatan pasar ditemukan 60% petugas ruang cempaka tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan aseptik. Setelah dilakukan beberapa kegiatan saat pelaksanaan aktualisasi, pada saat tahapan yang keenam yaitu melakukan pengamatan langsung, didapatkan data bahwa sebesar 88% petugas telah melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan aseptik. Untuk evaluasi penggunaan APD sebelum kegiatan aktualisasi ini ditemukan beberapa temuan ketidaktepatan dalam penggunaan APD, dan setelah kegiatan latsar ini hanya ditemukan 6 ketidaktepatan dalam penggunaan APD sesuai dengan indikasi petugas ruang cempaka. Untuk evaluasi kepatuhan pengelolaan limbah sebelum kegiatan aktualisasi ini hanya ada 2 jenis tempat sampah di troli tindakan, yaitu tempat sampah infeksius dan tempat sampah benda tajam. Setelah saya melakukan kegiatan aktualisasi ini sudah ada 3 jenis tempat sampah di troli tindakan, sehingga hal itu dapat memfasilitasi petugas dalam melakukan pemilahan limbah. Berikut merupakan presentase kepatuhan pengelolaan limbah yang ada di ruang cempaka. Kesimpulan dari evaluasi kegiatan ini yaitu pelaksanaan kewaspadaan standar di ruang cempaka mengalami peningkatan. Hal ini ditujukan dengan tercapainya kepatuhan petugas dalam melakukan kebersihan tangan yaitu sebesar 96%. Sedangkan target yang ditetapkan oleh tim pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit yaitu sebesar 80%. Untuk kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan hanya ditemukannya 6 temuan petugas yang salah atau tidak tepat dalam penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasinya. Untuk pengelolaan limbah saat ini juga mengalami peningkatan karena petugas sudah terfasilitasi dengan adanya 3 jenis tempat sampah yang ada di troli tindakan, yaitu tempat sampah non-infeksius, tempat sampah infeksius, serta tempat sampah untuk benda tajam. Rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, saya akan melakukan tupoksi saya sebagai IPCLN dengan penuh tanggung jawab, serta akan mengusulkan pengadaan wastafel cuci tangan di setiap kamar pasien. Saya Aryani, saya Prodi Ruang Cempaka. Dengan adanya program aktualisasi dari Mbak Age sangat bermanfaat untuk saya, terutama tentang saya mengetahui penggunaan APD sesuai indikasi, kebersihan tangan, dan juga pengelolaan limbah. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Deni Cempaka, saya perawat pelaksana dari Ruang Cempaka. Terima kasih sekali kepada DAGES untuk program aktualisasinya, sehingga untuk kami terutama di Ruang Cempaka kebutuhan hand stock dan lain-lainnya sudah terpenuhi. Program untuk PPI infeksiusnya juga bisa terlaksana. Kemudian untuk pengelolaan sampah juga alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Untuk yang infeksius, non-infeksius sudah bisa kami pisahkan. Semoga kedepannya akan semakin lancar dan akan semakin baik lagi. Demikian laporan aktualisasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bangga melayani bangsa.